Gangguan neurologis akibat keracunan merkuri bisa diidentifikasi dengan melakukan beberapa jenis tes. Tes yang diperkenalkan di sini adalah bagian dari skema pemeriksaan Human Biomonitoring atau HBM. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain lembar form isian pemeriksaan HBM, 2 buah pena atau pensil, stopwatch, korek api batangan dan kotaknya, buku tulis atau kertas kosong, dipan atau bale-bale, senter kecil, proteinuria test strip, lembar inform consent, tabung plastik untuk menampung urin, serta kamera. Sebelum memulai tes, responden akan diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan tes tersebut. Setelah itu, responden diminta untuk menandatangani lembar inform consent. Tes yang pertama adalah anamnesa atau tanya jawab. Dalam anamnesa, responden akan ditanya mengenai kondisi kesehatan secara umum. Adakah keluhan tertentu yang berkaitan dengan paparan merkuri, yaitu apakah sering merasa mual, sakit kepala, sulit buang air besar, sering mengeluarkan liur, serta beberapa pertanyaan lainnya terkait kebiasaan merokok, pekerjaan, kegiatan dan situasi rumah tinggal responden. Untuk responden perempuan, tanyakan apakah menggunakan krim pemutih wajah atau tidak. Setelah itu, responden akan diperiksa langit-langit mulut, pipi dalam, menggunakan tambal gigi amalgam atau tidak, warna gusinya diperiksa apakah tampak abu-abu kebiruan atau pink. Tes yang kedua adalah terkait ataksia atau hilangnya koordinasi otot yang bisa mempengaruhi cara berjalan dan kemampuan memungut benda. Untuk mengetahui tanda-tanda ataksia, pertama, responden diminta untuk berjalan di atas lantai dengan garis lurus dengan mata terbuka. Dilanjutkan dengan mata tertutup. Jika tidak terdapat ataksia, responden bisa berjalan lurus dengan lancar. Responden dengan keracunan merkuri sulit berjalan mengikuti garis lurus dengan mata terbuka maupun tertutup. Kedua, responden diminta menyentuh lutut dengan tumit tungkai yang berlawanan, kemudian gerakan tumit ke bawah menyusuri tulang kering hingga pergelangan kaki. Lakukan bergantian tungkai kanan dan kiri dengan mata terbuka kemudian dengan mata tertutup. Jika tidak ada tempat tidur, bisa digantikan dengan gerakan mengayuh sepeda pada posisi duduk. Pada responden yang normal, gerakannya akan lancar, sedangkan yang mengalami ataksia, gerakannya tampak tersentak-sentak. Tes yang ketiga yaitu terkait tremor. Tremor adalah getaran karena kontraksi otot yang berulang dan tidak terkendali yang bisa terjadi pada tangan, lengan, kelopak mata, dan bagian tubuh lainnya. Cara mengetahuinya, pertama, responden berdiri dan menjulurkan kedua tangannya ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu letakkan selembar kertas. Ulangi dengan posisi telapak tangan telungkup. Jika bergetar, maka responden mengalami tremor. Kedua, tes tunjuk hidung atau finger to nose test. Responden berdiri dengan lengan terbuka sekitar 45 derajat dari samping tubuh. Lakukan gerakan menyapu hampir menyentuh ujung hidung dengan mata terbuka, lalu setelah lancar, lakukan dengan mata tertutup. Lakukan berulang-ulang. Responden yang sehat bisa melakukan gerakan tersebut dengan mudah dan ujung jari tidak gemetar atau tremor. Pada responden dengan indikasi keracunan berat, sulit melakukan gerakan tersebut dengan mata tertutup karena tremor berat. Tes yang keempat yaitu dysdiadochokinesia, yaitu istilah medis untuk gangguan koordinasi gerakan. Pertama, responden berdiri dengan kedua lengan diangkat dan ditekuk setinggi atau sejajar telinga. Kemudian, diminta untuk memutar kedua tangannya pada pergelangan tangan. Lakukan berulang-ulang. Pertama dengan mata terbuka, kemudian mata tertutup. Responden yang sehat dengan mudah melakukan gerakan tangan berputar. Responden dengan indikasi keracunan merkuri akan kaku dan sulit melakukan gerakan tersebut, serta putaran pergelangan tangan tidak sinkron atau tidak konsisten antara tangan kiri dan kanan. Tes yang kelima yaitu tes neuropsikologi. Pertama, tes kotak korek api atau matchbox test. Letakkan kotak korek api kosong di atas meja, letakkan 10 batang korek api di kiri dan kanan kotak, masing-masing sejauh 15 cm. Responden diminta untuk memasukkan batang korek api bergantian kiri dan kanan ke dalam kotak korek api. Responden yang sehat akan mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 17 detik. Sedangkan responden yang terkontaminasi merkuri membutuhkan waktu lebih lama untuk memasukkan batang korek api. Kedua, tes ketuk pensil atau pencil tapping test. Responden diminta untuk membuat sebanyak mungkin titik secara acak di kertas menggunakan pensil atau bolpen.
Responden yang sehat akan mampu membuat lebih dari 45 titik dalam 10 detik. Sedangkan responden yang terkontaminasi merkuri kesulitan untuk membuat titik dan cenderung berbentuk garis. Tes yang keenam yaitu tes protein urin. Tes ini bertujuan untuk mengetahui adanya protein dalam air kencing. Minta responden untuk buang air kecil di wadah yang telah disiapkan. Lalu, celupkan stik indikator ke dalam urin. Cocokkan warnanya dengan kemasan. Responden yang sehat akan menunjukkan warna strip hijau muda bila tidak ada jejak protein. Responden yang terkontaminasi merkuri menunjukkan warna strip hijau tua yang menunjukkan adanya jejak protein. Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa akan menjumlahkan semua skor hasil tes. Hasil akhir akan menunjukkan responden mengalami intoksikasi merkuri atau tidak. Pada orang sehat, total skor akan berada kurang dari 3. Responden yang terindikasi keracunan merkuri akan menunjukkan skor antara 3-10 dengan interpretasi skor 3-4 berarti keracunan sedang atau waspada dan skor 5-10 berarti keracunan berat. Jika skor antara 3-10, lanjutkan dengan pengambilan sampel rambut, darah, dan urin untuk dibawa ke laboratorium terdekat untuk diperiksa kadar Hg dalam semua biomarker. Keputusan apakah responden terkontaminasi merkuri kronis diperoleh berdasarkan skor terakhir. Pada orang sehat, lingkaran skor akan berada pada kotak minus, kolom skor 0-2, dan kurang dari HbM1. Pada responden yang terindikasi keracunan merkuri berat, lingkaran merah tebal skor akan berada pada kolom 5-10 dan lebih dari HbM2. Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa akan menjumlahkan semua skor hasil tes. Hasil akhir akan menunjukkan responden mengalami intoksikasi merkuri atau tidak. Bagi yang diduga keracunan, harus diberi beberapa saran terkait skor tes. Untuk kurang dari HbM1 atau ringan, maka perlu hati-hati. Untuk hasil antara HbM1 sampai HbM2, maka hindari bekerja dengan Hg, serta kurangi makan ikan dan beras yang berasal dari daerah tambang. Untuk hasil lebih dari HbM3, hentikan kegiatan dengan merkuri. Konsultasikan ke dokter spesialis dan lakukan pengobatan atau terapi. Pesan ini disampaikan oleh